Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'i yaum amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dengan kalimat alhamdulillah kita dapat mensyukuri atas kemudahan yang Allah berikan, yang dimana terdapat di surah Al-Qur'an bersabda, la in zakartum la azidannakum la in kafartum illa hasanul sabil. Sesungguhnya ketika seorang hamba mensyukuri atas pemberiannya, niscaya Allah akan tambahkannya. Terlupa pula kita kirimkan salawat atau salam kepada baginda kita, suri teladan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi, yang dimana semoga beliau menjadi syafaat kami di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjut ke video yang selanjutnya. Ketika apapun yang kita kerjakan tidak dihargai, maka lo sedang belajar arti ketulusan. Ketika setiap upaya lo nggak dihargai, maka lo sedang belajar arti keikhlasan. Dan saat hati lo kecewa dan terluka amat dalam, di situ lo sedang belajar arti memaafkan. Juki lelah dengan ini semua, Bang. Ketika lo merasa lelah dan kecewa, di situ lo sedang belajar arti kesungguhan. Dan ketika lo merasa sendiri dan sepi, sesungguhnya lo sedang belajar arti ketangguhan. Dari video yang beredar dan ada di atas bawah, kita dapat mengatakan bahwa sesungguhnya setiap manusia, setiap makhluk hidup pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Bahwa sebenarnya di dalam hidup kita ini kita dapat memiliki potensi atau kemampuan tersendiri. Adapun potensi yang dimana dalam Islam mengatakan yang pertama itu mengenali dan menerima diri sendiri. Pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tin mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bahwa di dalam Al-Quran mengatakan bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cukup kita kembangkan untuk kedepannya bagaimana potensi kita ini bisa terwujud, apakah potensi kita ini bisa menggali kita dalam kedepannya. Adapun yang kedua mensyukuri atas nikmat Allah, yang dimana Quran surah Al-Imran mengatakan bahwa dan jika kamu menghitung nikmatnya Allah, niscaya kamu akan tak mampu menghitungnya. Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa ketika kita mensyukuri atas pemberian Allah Ta'ala berikan, bahwa niscaya Allah akan tambah nikmatmu. Dan ketika engkau mau menghitung nikmat yang telah engkau berikan, sungguh engkau tidak mampu menghitung nikmatmu. Bagaimana caranya agar kita nikmat kita bertambah? Dengan cara mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di dalam hadis mengatakan, aku bersabda, Nabi Rasulullah bersabda, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka hendaklah ia bersangka kepadaku sesuai dengan yang dia inginkan. Hadis riwayat Bukhari, yang dimana dalam hadis mengatakan ketika seseorang hamba yang selalu bersangka baik terhadap Tuhannya, maka niscaya Allah akan memberikan jalan atau petunjuk yang juga diridhoi. Adapun yang selanjutnya, yang keempat, meningkatkan iman dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3 mengatakan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menggandakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa ketika kita meningkatkan takwa kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, niscaya Allah akan tambah rezeki kita.
bahwa perlu kita ketahui rezeki itu bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar materi, tapi rezeki itu boleh jadi apa yang kita dapat atau kesehatan itu termasuk adalah rezeki dari pemberian Tuhan. Adapun yang selanjutnya yang kelima, bergaul dengan lingkungan yang positif. Bahwa alangkah bagusnya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki suatu kemampuan, suatu tingkah yang dimana bisa membawa kita ke masa yang depan yang lebih baik. Bahwa bergaulah, yang dimana terdapat hadis mengatakan bahwa ketika engkau bergaul dengan penjual parfum, maka engkau akan tercipta dengan baunya, dan ketika engkau bergaul dengan penjaga besi, maka engkau tercipta dengan apinya. Bahwa di dalam hadis mengatakan bahwa sesungguhnya temanmu tergantung dari siapa yang bergaul. Adapun yang selanjutnya itu beriman, berbuat baiklah dan bersedekahlah. Bahwa sesungguhnya dalam hadis mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah mengatakan bahwa lebih baik kita bersedekah daripada kita meminta. Karena kenapa? Boleh jadi apa yang kita lakukan itu bisa bernilai abadi, dan boleh jadi apa yang kita lakukan itu bisa menjadi besar dari Allah. Dan dimana ketika kita melakukan suatu kebaikan, janganlah anggap remeh kebaikan itu, karena boleh jadi apa yang kita anggap remeh itu bisa menjadi dampak terbaik, pahala yang sangat besar bagi kita. Begitulah hasil ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.